Para elit global sudah membuat asenta saham, mereka pindah ke bunker-bunker Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah mulai merujuk kepada hutan, kebun, siap-siap untuk meninggalkan perkotaan. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Apakah bulan Juli nanti listrik akan mereka padamkan? Suatu hari saya ditanya oleh seorang jamaah, Ustadz, apa betul umur kita ini cuma 1.500 tahun? Boh, Bunda, kok nanya begitu? Kemarin Ustadz, saya ikut kajian. Kalau nggak salah kajiannya di Trans Studio Bandung. Kebetulan kami ada jadwal juga rutin di Trans Studio Bandung. Tanggal 26 kami ceramah di sana nanti insyaallah. Kemarin tuh kena ikut kajian Ustadz. Lah Ustadznya saya lupa karena saya datang terlambat. Nah Ustadznya bilang, kalau umur kita cuma 1.500 tahun Ustadz. Apa betul? Bunda, Rasulullah SAW belum pernah mengatakan umur kita itu 1.500 tahun. Gak pernah. Saya seumur hidup belum menemukan satu hadis yang mengatakan umur kita ini 1.500 tahun. Itu pemahaman Bunda. Pemahaman para ulama ahli hadis terhadap hadis Rasulullah. Nah saya sampaikan hadisnya. Ini hadisnya Bapak. Ini dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari jilid keempat. Bab Umrul Ummah. Yang kemudian oleh Dr. Muhammad Amin Jamaluddin dari Al-Azhar Kairo dibukukan khusus umur umat Islam. Itu bukunya sudah ada terjemahnya. Beliau dari Kairo, dari Al-Azhar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, Inna baqa'akum minal umami. Perumpamaan kalian, sesungguhnya perumpamaan kalian hidup di dunia ini, di muka bumi ini, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kamassalit Taurah. Seperti Taurat allati anzala ila ahliya, yang Allah turunkan pada bangsa Yahudi. Ya'murhumullah ay ya'madu biha min tul'il fajri ila ghurbi syams. Allah perintahkan bangsa Yahudi mengamalkan Taurat dari subuh sampai terbenam matahari. Amalkan ini Taurat dari subuh sampai maghrib. Falamma tasafan nahar, tatkala sampai waktu siang, pertengahan hari, pertengahan siang, waktu zuhur, aja biha, habis tenaga mereka. Telah tak bisa mereka melanjutkan mengamalkan Taurat. Lalu mereka fayardunna ila Allah azza wa jalla. Mereka mengembalikan tugas ini kepada Allah. Lalu kemudian Allah teruskan tugas ini kepada orang-orang Nasrani dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari zuhur sampai maghrib. Mereka hanya mampu sampai asar. Setengah main seperti Yahudi. Yahudi harusnya dari subuh sampai maghrib, hanya sampai zuhur, setengah main. Orang Nasrani dari zuhur sampai maghrib hanya sampai azhar. Lalu dikembalikan urusan itu kepada Allah. Lalu Allah kemudian melanjutkan tugas itu kepada orang-orang Islam. Dan umat Islam mengamalkannya sempurna. Mengamalkan Quran dari asar sampai maghrib. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani hanya mendapatkan satu kirat. Fa'atahumul Yahuda wan Nasara kiratan wahidah. Orang Yahudi satu kirat, orang Nasrani satu kirat. Dan umat Islam dua kirat. Ya, proteslah Yahudi dan Nasrani, ya Rabb, limada ajran nisfu min ajrihim? Afala nahnu aksara umuran wa amalan? Ya Allah, kenapa pahala kami cuma satu kirat? Setengah dari pahala umat Islam. Kami panjang umur, kami banyak amal. Cuma satu kirat ya Allah. Sementara kau berikan umat Islam dua kirat. Nah, mereka lupa kalau mereka hanya setengah main saja. Kan orang Yahudi dah hanya sampai zuhur. Anda sampai maghrib, Allah kasih dua kirat. Orang Nasrani hanya sampai asar. Anda sampai maghrib, Allah kasih dua kirat. Sampai-sampai Allah mengatakan, Azalamtukum. Apakah aku zalim kepada kalian? Ya. Ahunaka adilun minni. Apakah ada yang lebih adil daripada aku? Nah, jawab, hadis ini yang saya temukan tentang umur kita dibandingkan dengan umur umat sebelumnya. Dari hadis ini kemudian digambarkan oleh para ulama. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yahudi, Allah perintahkan mengamalkan Taurat dari subuh. Harusnya mereka sampai maghrib kan? Ternyata mereka hanya sampai duhur saja. Berarti setengah main, Allah kasih satu kirat. Dilanjutkan tugas itu pada orang Nasrani dalam bentuk Injil. Mereka Allah perintahkan, amalkan Injil ini dari duhur sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar, setengah main pula. Jadi wajar kalau Allah kasih satu kirat.
Andai mereka sempurna sampai maghrib, Allah kasih 2 qirat. Lah, umat Islam umurnya cuma dari asar sampai maghrib. Allah perintahkan mengamalkan Quran kepada mereka. Sempurna umat Islam mengamalkan Quran, Allah kasih 2 qirat. Yahudi 1 qirat, Nasrani 1 qirat. Oh, berarti umur kita 2 kan? Yahudi 1, Nasrani 1. Berarti umur kita, isyarat dari Rasulullah, adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Nah, dari sini pemahaman itu muncul. Berapa umur Yahudi? Umur satu kaum, khususnya Yahudi, Allah hitung dari Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah tua Sinai, ya, Mesir Asia, ya, menurunkan Taurat sampai Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dihitung oleh para ulama ahli tarikh, ya, 9,000 sanah. 900 sanah. 900 sanah. 900 tahun. Orang-orang Nasrani umurnya dihitung dari Allah menurunkan Injil sampai Allah berhentikan keberlakuan Injil, ya, sebelum Rasulullah diutus. Itu dihitung oleh para ulama 500 tahun. Ya. Berarti Yahudi umurnya 900 tahun menurut hitungan ahli sejarah, Nasrani 500 tahun. Ada masa fatrah antara Nabi Isa AS dihentikan keberlakuan Injil setelah diangkat ke langit sampai Rasulullah diutus dengan mendapatkan Quran. Itulah aksar min mi'ati sanah, tidak lebih dari 100 tahun. Berarti umur kita adalah umur Yahudi 900 tahun ditambah umur Nasrani 500 tahun ditambah ziyadah masa fatrah 100 tahun. Berarti berapa? 1.500 tahun. Nah, angka 1.500 tahun lahir dari pemahaman kita terhadap hadis tadi. Sekarang sudah 1.447. Ya, dikurangkan ke 1.500 berapa Bapak Ibu? Sebentar lagi bulan Muharram kan? Masuk ke 1448. Taruhlah kita masih di 1447. Kurangkan ke 1.500 berapa lagi? 53 tahun. 53 tahun. Itu kan hijriah. Hijriah itu berhitungnya dari hijrah ke Madinah. Lalu ada 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kurangi 13 tahun di Mekah. 53 berarti tinggal 40 tahun. Apakah tinggal 40 tahun umur kita di muka bumi? Wallahu a'lam bissawab. Kalau saya menghitung kita ini kurang dari 40 tahun, Bunda. Mulai dari hari ini. Berani Ustaz mengatakan begitu? Prediksi. Dari mana prediksinya? Karena kalau kita lihat hadis ini. Jadi prediksinya berdasarkan hadis Bapak Ibu. Nah, ada hadis ini dari Huzaifah ibnul Yaman. Beliau menyampaikan kalau aku mendengar Rasulullah bersabda, takunu nubuwatu fikum masyaallah wa an takuna, adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian, keberadaannya atas seizin Allah, ang takuna. Summa yarfa'uha idza syai'a arfaha, kemudian Allah mengangkat masa kenabian itu jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Terus kalau saya selesaikan cepat Bapak Ibu, waktu kita tidak cukup. Nah, saya gambarkan seperti ini. Dalam masa kenabian ada di tengah-tengah kalian, keberadaannya sedian Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, kemudian adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Masyaallah an takuna, keberadaannya atas sedian Allah. Summa yarfa'uha idza syai'a arfaha, Allah angkat kehilafahan ini. Kata Rasulullah SAW, khilafah ini hanya 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati sanasuna sanah, summa mulkun ba'da dhalik. Khilafah di masa umatku hanya 30 tahun, kemudian sistem kerajaan setelah itu. Safinah radhiyallahu an, sahabat ini menghitung. Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Umar 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas berapa? 30 tahun. Fawajadnaha, aku mendapati khilafah Rasidin ini salasina sana 30 tahun, seperti apa kala Rasulullah SAW. Summa takunu mulkan adhan, kemudian muncullah sistem kerajaan. Nah, terjadi sistem perubahan sistem kepemimpinan, distorsi kepemimpinan Islam di tengah-tengah umat manusia di dunia. Dari sistem khilafah,
yang mewakili Quran dan Sunnah kepada mulkan. Muawiyah bin Abi Sufyan dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Pergi dia ke Suriah. Di Damaskus dia mengatakan, "Ama ana faqad raditu bimulkin." Aku lebih suka dengan sistem kerajaan. Nah, kata Muawiyah. Maka di Suriah, di Damaskus, beliau mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Sejak saat itu umat Islam sampai hari ini berada dalam sistem mulkan dan nasionalisme. Ya. Adhan artinya menggigit, Bapak Ibu. Jadi turun-temurun hereditas. Kekuasaan turun dari ayah kepada anak. Makanya sekarang seperti itu kan. Dari ayah turun kepada anak. Dari anak turun kepada cucu. Dari cucu turun kepada cicit. Dari cicit turun kepada buyut. Dari buyut turun kepada bau. Dari bau turun kepada udag-udag. Dari udag-udag turun kepada janggawareng. Janggawareng turun kepada kait siwur. Kait siwur turun kepada pancakaki. Pancakaki turun kepada Pancasila. Karena sekarang Pancasila kan. Ya. Monarki hereditas turun-temurun. Tapi mereka masih ada kitabillah wa ada ittiba'i sunnah. Mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Allah berkahi mereka berjalan 1262 tahun. Berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924. Maka tercatat umat Islam memimpin dunia sejak Rasulullah diutus 610 Masehi sampai 1924. Tercatat umat Islam memimpin dunia 1315 tahun. Allahu Akbar. 13 abad lebih umat Islam memimpin dunia. Ada yang namanya perang dunia? Tidak ada. Ada yang namanya okupasi? Tidak ada. Ada yang namanya genosida? Tidak ada. Tidak ada. Jadi siapa sebetulnya yang layak dan berhak pantas memimpin dunia? Kita umat Islam, Bapak. Betul? Sepi kemana ini? Jamaah. Ada. Mana suaranya? Lanjut. Baru jam 9. Sampai jam berapa jamaah? Sampai jam 10. Oh, sampai subuh. Ditagih sampai subuh. Enggak yakin sampai subuh bertahan. Oh, udah ada kopi. Kopi paling bertahan sampai setengah 11, Pak. Jam 10 nanti banyak yang muntaber, saya yakin. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Pulang satu-satu. Kenapa? Kopinya terlalu enak, jadi sakit perut, muntaber, mundur tanpa berita. Cuma saya yang nggak dikasih kopi. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, hari ini kita berada di fase yang keempat. Summa takudu mulkan jabariyah. Kemudian muncullah kerajaan yang diktator kejam. Siapapun yang tidak sependapat dengannya. Nah, ya. Hari ini Bapak Ibu, kita berada di fase yang terburuk sepanjang peradaban manusia. Mulkan Jabariyah. Bukan umat Islam yang berkuasa, tapi Romawi Barat yang diwakili dan Barat yang memimpin dunia. Betul? Inilah zaman terburuk sepanjang peradaban manusia, kata Rasulullah SAW. Disinilah terjadi nyawa manusia dianggap murah, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh beliau. Yang saya dapat video, banyak video di sini. Termasuk dari apa yang saya saksikan langsung, Bapak Ibu. Saya datang ke Palestina. Dulu memang saya mulazamah bersama, sejak 2006 kami berkomunikasi dengan juga. Saya belajar dari guru-guru saya di Masjidil Aqsa, di Al-Quds Institution. Kantor pusatnya di Qatar. Namun syekh-syekh yang ngajarin kami itu kebanyakan dari Palestina, Gaza. Bapak Ibu, 2010 saya coba ke Yaman, di Yaman terjadi kudeta, pulang saya ke Indonesia dalam arti tidak bisa melanjutkan studi saya di sana. Maka dari saat itulah kita coba bawa jamaah Indonesia termasuk keluarga saya bawa ke Palestina. Agar mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya penderitaan saudara kita di sana, Bapak Ibu. Tadi saya perlihatkan bagaimana kunjungan saya ke beberapa rumah sakit, Bapak Ibu. Ya, kemudian saya coba
bertemu dengan Duta Besar Indonesia di Kairo. Saya 3 kali ngobrol dengan Pak Lutfi, saat itu beliau adalah Duta Besar Indonesia di Kairo. Kemudian saya minta izin untuk masuk ke Gaza lewat Rafah. Beliau mengutus Ibu Dian. Nah, ini Ibu Dian, 4 bulan baru Gaza, sejak Januari akhir kami mendarat di Kairo. Dari Kairo rencananya ke Ismailiyah, kemudian ke Al-Aris, ke Rafah, lalu masuk ke Gaza. Qadarullah beliau mengatakan, Pak, baru saja saya terima WhatsApp dari Bapak Presiden. Beliau telepon saya bahwa semua WNI di Gaza harus dievakuasi, keluar, masuk ke Mesir. Ustadz malah mau masuk. Bu, jangan khawatirkan saya. Saya berdua dari Indonesia. Nah, ini Ustadz Danil Hamzah. Beliau dari Panam. Beliau dari Panam, Pekanbaru. Nah, beliau Ustadz Danil Hamzah. Ini di Kairo. Kami ngobrol sama beliau. Ustadz, ini tahun terakhir saya bertugas. Jangan Ustadz coreng reputasi saya sebagai Kepala Biro Politik di Kedutaan Besar Indonesia Kairo, Ustadz, Mesir. Saya nggak mau menodainya. Akhirnya mau nggak mau, Bapak Ibu, saya menuruti beliau. Betapapun tetap berikutnya kembali ke sana, saya harus masuk ke Gaza. Lalu kemudian saya ditemani bertemu dengan Palang Merah Indonesia. Ada Pak Ridwan dan ada Pak Arifin. Nah, ini Pak Ridwan, Pak Arifin dari Palang Merah Indonesia sudah ada di sana. Ini Direktur Rumah Sakit Palestina di Kairo, Dr. Muhammad Ramadan. Saya sampaikan rencana kunjungan kami ke sana dalam rangka menyalurkan donasi. Hampir 1 miliar saya bawa, yang cash 700 juta, karena nggak boleh lebih dari 700 juta, itu pun saya bagi 2. 3,5 saya, 3,5 Ustadz Randil Hamzah, ya, karena nggak boleh nanti istimetek, nah baru selebihnya ditransfer. Ya, itu uang, Mesir sedang inflasi, 600 juta kita tukar ke pounds Mesir itu jadi 2 kardus. Mereka kaget ini. Ketika sampaikan di kantor ini mereka ini Sekjen Bulan Sabit Merah Palestina, Mr. Tariq Arafat, keponakannya Yasser Arafat, Founding Father PLO, Palestine Liberation Organization, dan ini Dr. Muhammad Ramadan, Pak Arifin dan Pak Ridwan dari Palang Merah Indonesia. 2 kardus itu saya sampaikan pada mereka. Oh, ada fidahidah hadal Quds. Ada apa di dalam kotak ini? An-nukud ya Syekh. Ini ada uang. Ya. Kami sudah tukar, ya, we have changed this money to pounds from rupiah. Ketika dibukakan kaget mereka. Liman hada nuqad kasir jiddan li akhwatina al-Palestina fi hada al-mustashfa. Ini untuk saudara-saudara kami Palestina yang ada di rumah sakit. Nah, ini kami di depan rumah sakit Palestina. Sebelum kami masuk, akhirnya setelah kami negosiasi dengan pihak rumah sakit ini, dengan beberapa pimpinan rumah sakit, akhirnya mereka percaya, apalagi setelah kami lihatkan uang tadi dan beberapa barang logistik yang saya sendiri belanja di Kairo, Bapak. 2 hari saya belanja warawiri di kota Kairo, ke toko ini, toko medis, toko apa, kebutuhan sembako. Rencananya kami ingin masukkan kontainer. Qadarullah ketika kami lihat di Rafah, Masya Allah, itu puluhan ratusan kontainer tidak bisa masuk. Wah, ini kapan saya masuk ya? Akhirnya kami tidak begitu. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang khusus Palestina. Tuhan kami masuk hanya 3 hari masuk, Bapak Ibu. Hari ke-7 sudah ada video penyalurannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini ada momen di mana saya masuk kepada rumah sakit. Di dalam rumah sakit saya sampaikan beberapa bantuan dan tanda cinta kepada mereka. Ini Bapak sekalian. Yang saya perlihatkan ini yang berdarah-berdarahnya saya bilang cut. Miris Bapak Ibu, saya tidak bisa makan beberapa hari. Teringat terus bagaimana yang tidak kuat saya menyaksikannya. Bapak Ibu SWT. Baik. Itu Bapak Ibu, sehingga nanti kami perlihatkan di akhir bagaimana penyaluran ini kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu SWT. Kembali kepada yang tadi. Jadi kita hari ini berada di zaman yang terburuk di fase yang keempat. Dan di fase yang keempat inilah kata Rasulullah SAW, semua fitnah akhir zaman akan keluar. Termasuk fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj Ma'juj keluar di sini nanti. Ya. Dan ini saya lihat sebetulnya tidak lama saja Bapak Ibu. Ya, kalau lihat dari beberapa hadis, contohnya hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu yang membuat Islam ini tegak dan menang di muka bumi.
Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu min hadhil ummati, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali, man yujaddidu dinaha, mereka yang seseorang yang akan mereformasi agamanya, memperbaiki agamanya. Riwayat Imam Abu Daud. Ya. Jadi setiap 100 tahun sekali akan muncul pembaharu mujaddid. Nah, siapakah beliau? Ini beliau. Ya, Rasulullah sampaikan, mujaddidnya tinggal sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah. Saya wallah dari kitab-kitab yang saya kaji, baik tafsir hadis, kitab tarikh ataupun kitab-kitab eskatologi, ada Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malhim, ensiklopedia karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, ada Nihayatul Alam karya Dr. Al-Arifi dari Saudi, kemudian ada juga kitab An-Nihayah fil Fitan Ibnu Katsir, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Juga kitab-kitab tarikh saya kaji Bapak Ibu, lebih dari 15, mungkin ada 20 kitab saya kaji. Saya sampai pada keyakinan ada tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam, dan itu haknya cucu Rasulullah ini, beliau. Sampai-sampai harus beliau akan datang. Rasul mengatakan, laulam yabqa minad dunya ila yauman, andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawwalallahu dzalikal yaum, sungguh, dalam taukid, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti. Di sini saya baca yub'asa karena ada rajulun dibaca rafa. Ya, maka dia dibaca majhul pakai yu, ya futiha dumma awaluha wa futiha ma qabla al-akhir, itu kaidahnya. Lalu kenapa dibaca yub'asa? Karena ada hatta, itu kaidah bahasa Arab. Hatta yub'asa, sehingga diutus fihi, di hari itu, rajulun, seorang laki-laki, min ahli baiti, dari keturunanku, yuwatiu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi, ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlal arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan, pemerataan dan keadilan. Kama buliat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pemerataan, kezaliman dan kesemena-menaan. 100 tahun sekali akan muncul. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Berarti masa ini tidak lebih dari 100 tahun. Ya, itu hitung-hitungan kita. Dari mana mulainya ya kita tidak tahu. Kalau kita mulai, saya menghitung mungkin bisa jadi dari Turki hancur. Ya. Terlepas daripada itu Bapak sekalian mati Allah. Artinya inilah zaman di mana fitnah yang terburuk ini akan terjadi. Salah satu fitnah yang disebutkan Rasulullah SAW adalah peperangan demi peperangan yang akan terjadi, yang membuat nanti Imam Mahdi ini muncul. Nah, apabila perang demi perang ini sampai ke Mekah dan Madinah, nah di saat itulah Imam Mahdi akan ada. Hari ini gelagatnya sudah mulai ke sana, Pak. Pemerintah Saudi Arabia melalui Menteri Luar Negerinya, bahkan juga dikatakan oleh pangeran yang bernama, putra mahkota yang bernama Muhammad bin Salman, mengatakan untuk melakukan rekonsiliasi dengan dan subhanallah. Di saat sudah jelas-jelas dan saudara-saudara kita di Gaza, bangsa Arab ini di bawah Ibnu Saud, dinasti Ibnu Saud ini menyatakan akan melakukan rekonsiliasi dengan Israel. Bukannya mendukung umat Islam yang dizalimi. Terlebih Iran yang hari ini tampil membantu kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu. Bukannya dibantu, ini malah bersekutu dengan dan yang Gaza. Bapak Ibu, inilah kemunduran mereka. Bapak sekalian dirahmati Allah, dan saya merinding sekali dengan kebijakan-kebijakan mereka. Maka apa yang terjadi saat ini Bapak Ibu dan Saudara Timur Tengah merupakan isyarat kebangkitan Islam ini akan segera terjadi sebentar lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini gambaran bagaimana peperangan itu ya berlangsung di wilayah yang hari ini bernama Iran melawan dan jadi karena Ustaz, apakah ini merupakan isyarat kalau memang
kita ini tidak lama lagi, wallahu a'lam bishawab. Imam Mahdi yang jelas sudah ada di tengah-tengah kita, tapi belum Allah utus. Kapan diutusnya? Kita lihat setelah tayangan yang satu ini. Ini agak panjang, Bapak sekalian rahmati Allah. Ya, agak panjang filmnya, videonya, jadi tidak saya lanjutkan, Bapak Ibu. Raihan, mohon maaf, ini sudah hampir habis. Ada Raihan, Bang Agus, tolong dirikan. Ini minta dicas kabel, pakai kabel yang di kantong saya ada kabel. Enggak, ini simpen sini aja. Kabelnya di bawah di sana. Yang warna putih emang. Nah, Bapak Ibu Subhanahu yang merinding bagi saya adalah ternyata Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memberitahukan kepada kita bahwa akan ada manusia yang paling buruk di muka bumi akan bersekutu dengan bangsa Arab dan terima kasih, Pak. Yang ini, Pak. Dan akan kaum muslimin. Ya. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berada di sebuah desa yang bernama Bani Sulaim. Bani Sulaim itu antar Mekah, Madinah, Hijaz, berarti Saudi Arabia. Saat itu sedang Rasulullah memimpin gotong royong kerja bakti. Ketika tiba-tiba para sahabat membersihkan semak belukar dan menggali beberapa meratakan tanah, tiba-tiba mereka menemukan beberapa tembaga, timah, banyak jumlahnya. Seseorang datang mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wajatu hada ma'adin min adhi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku menemukan tembaga ini di bumi Bani Sulaim ini. Hah? Kaget Rasulullah, kamu menemukan ini di mana? Di bumi Bani Sulaim. Di bumi Bani Sulaim. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Yazharu ma'adinun fi ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang di buminya Bani Sulaim di akhir zaman nanti. Ya. Yuqalulah Fir'aun atau Fir'ana. Yang diberi nama Fir'aun atau Fir'ana. Ya, makasih, Bang. Ya. Yusharu wa sayusharu ilaihi syirarun nasi fil alam. Dan sungguh akan berkumpul di bumi Bani Sulaim seburuk-buruk manusia di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila nanti di bumi Saudi Arabia digali barang tambangnya, maka akan didatangilah oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Hadisnya demikian. Jamaah, Saudi Arabia dulu bernama Najd, bagian dari wilayah Najd dan Hijaz, ini bagian dari wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian lepas dari Turki, setelah Turki hancur 1924, lalu berdirilah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah ya pada tanggal 23 September 1932. Pendirinya adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah. Sejak saat itulah sampai hari ini bernama Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia. 1932 berdiri, 1934, 2 tahun kemudian berdirilah Aramco, Arabian American Oil Company. Orang-orang datang ke Saudi Arabia membuat persetujuan menggali barang tambang Saudi Arabia yang bernama PT Aramco, Arabian American Oil Company. Sejak saat itu Arab Saudi dipenuhi oleh orang-orang, bahkan pangkalan militer yang ada di Saudi Arabia kemudian nyambung ke Qatar, nyambung ke Bahrain, nyambung ke negara-negara Arab yang lain. Terbukti apa yang Rasul sabdakan. Jadi siapa yang dimaksudkan dengan seburuk-buruk manusia, Bapak Ibu? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda akan digali barang tambang di bumi Bani Sulaim, Saudi Arabia sekarang. Wa sayuhsyaru ilaihim syirarun nasi fil alam, dan mereka kemudian akan dikeroyok, akan dikerubuni oleh seburuk-buruk manusia di muka bumi. Itu yang terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amerika. Dan tahukah kita ternyata Rasulullah pernah menyebutkan bangsa yang satu ini. Ada satu hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Ya,
Abu Hurairah adalah sahabat yang hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Namun beliau karena setiap hari tinggal, selama 5 tahun tinggal di rumah Rasulullah SAW, otomatis beliau banyak mendapatkan hadis Rasulullah SAW. 5.674 hadis kalau tidak salah. Beliau mengatakan, hafiztu wi'aini min Rasulullah SAW. Aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Fa'ammal ula, adapun yang pertama sudah aku sampaikan. Fa'ammal awal, yang pertama aku sudah sampaikan kepada kalian bejana ilmu lagi. Wa ammal akhir, adapun yang kedua, fa in basastu lau basastuhu kuti'adan bulum. Andai aku sampaikan pada kalian, leherku ini pasti akan dipenggal. Jadi Abu Hurairah menyembunyikan hadis ini sepanjang hidupnya. Takut kalau disampaikan langsung, para sahabat akan tidak memahaminya, bahkan akan timbul fitnah dan huru-hara. Gerangan apa hadisnya disembunyikan sehingga sepanjang hidup Abu Hurairah tidak berani menyampaikannya. Menjelang wafat Abu Hurairah baru menyampaikannya. Sekarang kalian menyaksikan aku sebentar lagi akan wafat. Ya, aku akan wafat. Maka aku tidak mau dikatakan menyembunyikan hadis. Maka disampaikanlah oleh Abu Hurairah, ternyata hadis itu berbicara tentang perang dunia ke-1, perang dunia kedua, dan perang dunia ketiga. Salah satunya yang menarik di sana, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang yang mungkin dan negara yang para sahabat tidak faham. Kitalah yang faham hari ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Hadis itu ternyata dimuat di dalam kitab Salam Wahadab fi akhir zaman Arab yang ditulis oleh muridnya Abu Hurairah. Yang sekarang manuskripnya ada di perpustakaan Topkapi, Museum Topkapi di Perpustakaan Nasional Turki. Isinya salah satunya seperti ini. Dalam rangkaian Hijriah 1400 tahun. Nah, sekarang 1400 tahun. Dan hitungan 2 atau 3. Saya tidak tahu. Sampai sekarang belum tahu maksudnya apa. Titik-titik ada data yang hilang. Al-Mahdi Al-Amin akan keluar. Nah, Al-Mahdi yang tadi saya bahas akan keluar di tahun 1400-an. Menurut Hanas hadis ini. Sekarang tahun berapa? 1447. Apakah di tahun-tahun kita? Sepertinya Bapak Ibu. Lebih khusus lagi Rasul sampaikan, yakhruju al-Mahdi fi akhir ummati. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku. Inda zalazila, ketika banyak bencana terjadi, wa akhtilafi minan nas, dan peperangan dan perselisihan di tengah-tengah manusia. Jadi kalau bencana di mana-mana, kalau perang di mana-mana, sudah sampai bahkan ke Masjidil Aqsa perangnya, itu pertanda Al-Mahdi akan keluar. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan, dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi. Kemunafikan ini siapa? Bangsa Arab. Di bumi Isra Mi'raj, mereka membiarkan Palestina, bumi Isra Mi'raj dikuasai oleh Bani. Di Bukit Majidun, nah dari sini, bukit yang ada di lembah Majidun, itu orang-orang sampai hari menamakannya Urah. Lembahnya bernama Majidun. Wilayah inilah yang sangat diperebutkan oleh dan dari bangsa Arab. Kenapa? Karena wilayah Urah Majidun inilah yang paling strategis untuk menguasai berarti menguasai dunia. Dari istilah Urah Majidun inilah kemudian lahir Armageddon. Ini yang sedang terjadi, Bapak. Allahu Akbar. Menariknya lagi, coba lihat Rasulullah mengatakan apa? Dalam perang itu keluar seorang pelaku makar dan namanya, oh pantas Abu Hurairah menyembunyikan ya, karena sahabat gak akan paham. Yang paham siapa? Kita yang sekarang hidup. Ya. Apa hubungan dengan ada ikon terpenting bagi yang ada di atas laut tuh? Yang memegang obor, apa itu? Itu ratu kan, patung itu ratu, itulah Allahu Akbar. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW. Bapak Ibu, perang ini berarti di mana apabila Palestina sudah tidak bisa lagi terselamatkan oleh manusia, siapapun pemimpin dunia yang beragama Islam,
hatta bangsa Arab sekalipun tidak bisa lagi menyelamatkan Palestina, maka Rasulullah lah yang akan tampil memerangi itu. Tapi Rasul sudah wafat, Ustaz. Mana mungkin Rasulullah berperang? Nah, ini yang ingin saya bahas lagi, Bapak Ibu sekalian. Aman? Aman ya? Bang Dik-Dik gak apa-apa ya? Saya bahas lagi ya. Jamaah? Jamaah? Oi jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana, jamaah. Lanjut. Sampai subuh. Wah, tambah lagi kopinya biar sampai subuh. Tapi mana kopi saya gak ada? Sudah 2 kali saya minta, gak dikasih juga. Nyungkun namanya, gak apa-apa deh, main-main deh. Baik, Bapak Ibu yang betul. Sampai mana tadi? Itu iklan, Bang. Sampai mana tadi? Nah, ya Allah, semuanya ada gitu. Dan yang menarik lagi Rasul sampaikan, bangsa Arab kata Rasulullah akan bersekutu dengan Romawi. Satuslihuna Ruman sulhan aminan. Kalian akan bersekutu dan membuat perjanjian damai dengan Romawi dengan perjanjian yang sempurna. Allahu Akbar. Itu bond of peace. Apakah itu yang Rasul maksudkan? Bangsa Arab umat Islam justru bergabung dan tidak sadar. Mereka dibawa hartanya untuk ikut membiayai perang melawan Iran. Allahu Akbar. Satuslihuna Roma sulhan aminan. Kalian akan melakukan perjanjian damai dengan sempurna dengan Romawi. Summa taghzuna antum marrum aduwan min waraihim. So, kalimatnya aduwan min waraihim. Kemudian kalian, hai umat Islam, dalam ini Rasul bicara kepada bangsa Arab. Kalian bersama Romawi akan pergi perang melawan musuh-musuh mereka. Bukan kita, berarti Romawi. Hari ini Romawi siapa? Dan mereka siapa? Iran. Orang-orang Arab ikut serta. Sudah terbukti hari ini kan? Allahu Akbar. Fatugnamuna wa tuslamuna wa tuftahuna. Kalian menang, kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak ketika memerangi mereka. Berarti perang ini kalau memang ini yang dimasukkan, tapi wallahu a'lam bishawab, sekali lagi ini hanya pengamatan saja. Ketika itu kalian menang perang. Kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari perang itu. Faqama rajulun min ahli Nasraniyah, maka berdirilah seorang orang laki-laki Kristen ini. Yarfa'u salib, dia mengangkat salib. Wa yaqul, dan dia berkata, golabas salib, golabas salib. Itu mereka lakukan di mana? Di tempat yang sangat tinggi yang penuh dengan pemandangan yang indah. Kalau kita lihat wilayah Palestina yang kemarin bulan Januari kemarin saya masuk, yang paling indah itu bagian utara, Bapak Ibu. Kemarin kami dilempar dari Allenby Bridge ke border, Hussein border. 3 jam perjalanan, hampir 3 jam saat itu ya perjalanan kami sampai di sana. Habis sholat subuh kami makan, jam 7 kami berangkat, 8:30 lebih, 9:30 lah kami sampai di border, 4:30 baru masuk Palestina. Nah, Bapak Ibu yang SWT, Allahu Akbar, apa ini yang Rasul maksudkan? Berarti memang benar Imam Mahdi sudah ada. Kalau Imam Mahdi sudah ada, Bapak Ibu, maka apa yang akan terjadi? Perang, 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 dan perang. Sampai turunnya Nabi Isa alaihi salam bertemu dengan Dajjal di mana? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Salah ngomong saya. Bapak Ibu, pertanyaan saya, sudah siapkah kita menghadapi perang demi perang ini, Bapak Ibu? Saya mengkhawatirkan Iran, mohon maaf, Iran ini udah 47 tahun di embargo. Alasannya apa? Tidak mau nurut sama. Ya. Ternyata Iran selama 47 tahun di embargo semuanya, Bapak Ibu, itu luar biasa, mampu membangun instalasi nuklir yang luar biasa dahsyat. Bahkan membangun merekayasa senjata-senjata yang supersonik yang luar biasa. Nah,
Apakah ini akan memicu terjadinya perang nuklir? Kalau perang nuklir ini terjadi, Bapak Ibu, saya khawatir kita tidak akan selamat. Kenapa Ustaz mengatakan demikian? Saya sudah sering memperlihatkan. Bapak Ibu, waktu kita masih panjang? Panjang. Oh, semangat luar biasa ini, Pak. Semangat sekali. Ini malam terakhir saya di Pekanbaru, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau agak lama. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya semangat 47 ya. Bukan 45, Pak ya. Nah, luar biasa demi kemerdekaan Palestina. Kalau gitu takbir dulu. Allahu Akbar. Siri-siri Palestina. Maju-maju Palestina. Siri-siri ya Hamas. Biruh. Bidam. Nafdika ya Aqsa. Dengan ruh kami, dengan kami bela kau Aqsa. Takbir. Masya Allah, benar. Jadi usia tidak berhala. Ternyata tertipu saya sama usia di masjid ini. Allahu Akbar. Tuh kan, siapa? Alhamdulillah. Kalah kita, Bang. Kalah kita. Malu saya. Bapak Ibu atas SWT, Bapak Ibu kita lihat, ini ada satu analisa. Seorang pengamat politik nasional dan Timur Tengah mengundang saya makan. Saat itu saya kajian di Trans Studio Bandung. Ustadz, di depan Trans Studio ada rumah makan Padang. Saya memang dari Padang. Kakek saya Bukit Tinggi, Bapak Ibu. Dan saya dari Bandung, karena saya sejak kecil makan nasi Padang terus. Cuma saya nggak bisa bahasa Padang. Bisanya makan nasi Padang aja ya. Bapak Ibu. Ustadz, orang awak gue. Oh, orang awak juga ya. Awak dari Bukit Tinggi. Tapi nggak bisa bahasa awak. Iya, bahasa Ocu apalagi nggak bisa. Ini orang Ocu nih. Bapak Ibu, beliau mengundang saya dan kemudian kita ngobrol. Jadi beliau, Bapak Abdul Halim, kami keliling di Balikpapan bersama beliau. Beliau ahli pertambangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Rasulullah, ini adalah gambaran versi beliau tentang Perang Dunia Ketiga. Waktu kita tidak cukup ya kalau saya, bahkan Bapak Ibu ini saya langsung saja pada bagian akhir. Ada satu pertanyaan dari Bebek dari pernyataan yang membuat kami tersinggung sebagai umat Islam dunia. Apa? Dia mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of officially." Secara resmi hari ini saya mengatakan Yerusalem ibu kota. Kalau dia mengatakan begitu dan itu disahkan ketok palu, maka artinya Masjidil Aqsa akan menjatuh ke tangan orang-orang. Maka kami sekarang pemilik Yerusalem. Masjidil Aqsa adalah garis merah kami. Artinya berani menyentuh Al-Aqsa, kau hancurkan Masjidil Aqsa, perang bersama kami. Itu katanya. Maksudnya, ini sambut meriah. Maka negara-negara Arab termasuk Oki saat itu kumpul. Mereka mulai memperhitungkan jangan-jangan serius ini. Ya, berkumpulan semua. Nah ini yang saya bayangkan, oh jangan-jangan perang dunia ini dimulai saat itu. Dan ini gambaran ya tidak jauh dari konstelasi global politik Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Kedua, maka Perang Dunia Kedua tidak jauh seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jika perang nuklir terjadi, ini gambarannya, kenyataannya bisa lebih parah daripada ini. Inilah gambaran jika perang nuklir terjadi. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu, andai perang nuklir ini meletus. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, di manakah kita saat perang nuklir ini terjadi? Masih aman? Masih aman tidak, Bapak Ibu? Saya dulu waktu praktikum, Bapak Ibu, saya dulu sempat ikut praktikum kimia. Setelah saya praktikum, saya dapat piket membersihkan lab laboratorium. Di gelas-gelas kimia yang kami pakai itu ada natrium. Sisa natrium itu kayak butter, kayak mentega. Saya bersihkan, saya iseng aja. Kebetulan pengajar kita tidak ada, sudah keluar. Ya, saya iseng aja ngambil tisu selembar, itu natrium yang warna kuning itu saya bungkus tidak. Kebetulan saya masih pakai sarung tangan ya, sarung tangan lem. Kemudian saya bungkus, saya lemparkan ke air yang ada di baskom.
push, Allahu Akbar. Itu natrium tuh. Apalagi kalau uranium Bapak Ibu. Nah itu yang digunakan untuk nuklir tadi. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita masih ada apa enggak? Wallahu a'lam bissawab. Perang demi perang inilah yang apabila sudah lagi tidak masuk di akal dan tidak bisa terkendali, maka di saat itulah kemunculan Imam Mahdi Bapak Ibu. Ya. Di mana Imam Mahdi akan muncul? Beliau akan dibayat. Ya. Bagaimana caranya kisahnya Ustaz? Nah gini. Akan wafat seorang raja dari bumi Hijaz. Ya, akan lari. Ya, yahrubur rajulun min ahlil Madinah ilal Makkah. Yatlubun nusrah ba'da wafati Malik. Fi ardil Hijaz. Al-hadis akamakal. Seorang laki-laki dari Madinah lari mencari perlindungan dan pertolongan ke kota Mekah. Itu terjadi setelah wafatnya seorang raja. Ya. Di sini dikatakan di bumi Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu adalah tempat antar Mekah Madinah. Oh, berarti yang wafat kemungkinan besar Raja Saudi Arabia. Raja Saudi sekarang siapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang betul semata. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu silsilah kerajaan Saudi Arabia. Yang pertama mendirikan Saudi Arabia ini King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Saudi Arabia diambil dari gelar nama beliau, Al Saud. Ya, beliau mendirikan Saudi Arabia ini 23 September 1932. Beliau mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah dan Madinah di dalamnya, nomor 4 dan nomor 11, Mekah Madinah. Nah ini Hijaz namanya. Nanti penguasa Hijaz ini akan wafat. Ya, siapakah Raja Hijaz yang dimaksudkan? Ini Raja-Raja Hijaz. Ini pendiri Saudi Arabia, dan ini anak-anaknya yang menjadi raja. Dari semua anaknya ini hanya 7 yang mampu menjadi raja, dan ini yang ke-7 nih. Raja Salman sebetulnya punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Ini Raja Salman. Yang pertama jadi Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, kemudian Saud bin Abdul Aziz, kemudian Faisal, lalu kemudian Khalid bin Abdul Aziz, kemudian Fahad bin Abdul Aziz, kemudian Abdullah bin Abdul Aziz dan Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau sebetulnya punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Harusnya ini raja terakhir, Pak. Tapi qadarullah 2015 tanggal 29 April helikopter yang beliau Erdogan, tapi cuma getak aja, enggak pernah jatuh helikopternya, wafat. Berarti otomatis raja terakhir beliau. Satu lagi putra mahkota yang bernama Muhammad bin Naif itu bagus diplomasi. Saya lihat beliau selalu mendampingi Raja Fahad, Raja Wafat, Raja Abdullah pun banyak tetap menggunakan Muhammad bin Naif. Entah gimana tiba-tiba diberitakan beliau meninggal 21 Juni 2017. Aneh saja. Otomatis maka putra mahkota jatuh kepada Muhammad bin Salman. Ustadz, katanya ada hadis yang mengatakan begini. Nah ini hadisnya. Dari Sauban radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah SAW, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah. Kanzun di sini adalah Ka'bah. Akan berperang di sisi Ka'bah kalian salah satu 3 laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah di sini maksudnya raja. Berarti 3-3-nya putra mahkota. Dulu ada siapa? Ada 3 nih, ada Mukrin, ada Muhammad bin Naif, ada Muhammad bin Salman. Ketika ini sudah meninggal berarti sisa 1. Ustaz, berarti cuma 1. Jangan salah. Ya, dulu perseteruan memang terjadi antara Muhammad bin Naif dengan Muhammad bin Salman. Ini wafat 2017 berarti tinggal ini. Jangan salah, ada lagi yang kedua, Al-Walid bin Talal. Lihat istrinya, berjilbab tidak? Ini istrinya. Ya, dan juga siapa? Khalid bin Farhan. 3 sekarang. Ada Khalid bin Farhan. Ya, Khalid bin Farhan. Ada Al-Walid bin Talal. Dan ada Raja Salman. 3 sekarang. Allahu Akbar. Nah, berarti kita tinggal menunggu bagaimana kabar dari Raja Salman. Kalau Raja Salman wafat, Masya Allah, berarti Imam Mahdi ada. Kapan Imam Mahdi dibayat? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, Yamlikul Araba sab'an al-thamaniyan yakni hajjajan. Beliau akan memimpin bangsa Arab 7
atau 8 musim haji. Berarti dimulai dari musim haji. Pertanyaannya, apakah aman musim haji tahun ini? Jamaah, ada yang mau berangkat haji tahun ini? Jamaah, kemarin di Kairo saya ngobrol sama Uzma. Beliau Syekh juga, alumnus Al-Azhar ya. Beliau juga guru kita. Beliau sedang tesis doktoral sekarang. Beliau ngambil manajemen syariah kalau nggak salah. Nah, beliau menyampaikan pada saya, Ustadz, ini ada WA Ustadz, ada WhatsApp. WhatsApp apa Ibu ya? Ini ada WhatsApp dari siapa Bu ya? Ini dari seseorang. Oh, ternyata kita sama dapat WhatsApp-nya. Dan isi WhatsApp-nya ini Bapak Ibu. Kami baca WhatsApp-nya. Saya tidak merubah isi WhatsApp-nya. Ini isi WhatsApp-nya. Mereka sudah mengirimkan tentara ke Sungai Efrat. Siapa? Eropa, Bani Rum. Untuk apa? Emas, mereka mengambil emas dan fotonya sudah ada Bapak Ibu. Bukan lagi sudah berangkat Bapak Ibu, emasnya sudah mereka olah. Beberapa tentara mereka sudah memegang emasnya. Apa saya perlu perlihatkan? Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Emasnya mereka sudah pegang Bapak Ibu. Mana ya? Saya simpen datanya, foto-fotonya, di mana mereka sudah menguasai emas di Sungai Efrat sana. Allahu Akbar, merinding saya Bapak Ibu. Ya. Akan muncul nanti kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sehingga akan muncul emas, gunung emas di Sungai Efrat. Ya. Berperanglah manusia memperebutkannya ya. Dari sekian banyak mereka yang berperang ya, hanya satu yang selamat dari 100 orang itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Allah, terus yang saya tidak temukan, saya sudah simpan di sini bagaimana tentara-tentara dengan senyum mereka berdiri di depan tumpukan emas, Bu. Dari mana emasnya? Sungai Efrat. Dari Irak. Sekarang Irak sudah mereka kuasai. Bapak Ibu, mereka sudah memasang detektor aura Al-Mahdi dan menyusupkan pasukan intelijen supranatural. Oh, luar biasa. Jadi yang punya kekuatan gaib berarti sudah belajar ilmu kanuragan. Di mana? Belajarnya di mana? Ya, ke Fir'aun barangkali ya. Supranatural ke Mekah dan Madinah disamarkan sebagai tentara penjaga perdamaian. Para elit global sudah membuat asentasa, mereka pindah ke bunker-bunker Bapak Ibu. Mereka sudah mulai merujuk kepada hutan, kebun, siap-siap untuk meninggalkan perkotaan. Yang keempat, listrik dan teknologi akan dimatikan di pertengahan 2026. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bulan Juli nanti listrik akan mereka padamkan? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, akan ada banyak hologram di angkasa mulai Ramadan besok ini. Alhamdulillah tidak ada kan? Berarti ini tidak benar. Yang keenam, perang akan diadakan di beberapa negara untuk membuat kekacauan. Ya, perang akan terus diadakan oleh mereka. Intinya Bapak Ibu, ternyata ada 3 orang kaya di muka bumi ini yang membiayai sehingga dan berani melawan Iran. Namun di luar pertimbangan mereka sudah hampir habis, sudah 70% dana dihabiskan, tapi Iran belum juga kalah. Apakah ini isyarat bahwa mereka nanti akan bangkrut sehingga mereka meraih bangsa Arab? Sekarang sudah mendekati bangsa Arab, sudah melobi bangsa Arab agar dikucurkan uangnya. Bahkan Menteri Muhammad bin Salman mengatakan dalam satu berita bahwa dia mengatakan dana zakat boleh digunakan untuk membiayai AS dan melawan Iran. Tuh kan? Yang 3 donatur ini sudah kewalahan. Malu perang mereka belum selesai, dana sudah mau habis. Diambillah nanti dana zakat dari umat Islam dunia oleh pemerintah Saudi. Kalau itu terjadi, inilah yang akan memicu kemarahan umat Islam. Terjadi revolusi di negara-negara Arab, sehingga terjadi banjir di Masjidil Haram. Itu kata Rasulullah, isyarat Al-Mahdi sudah di tengah-tengah kita. Baik. Mereka selalu gagal menerapkan prediksi sains setiap dimasukkan angka 2027 dan 2028. Membuat mereka panik tidak bisa melampaui angka 2026. Apa maksudnya? 2026 ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Beberapa prediksi akan terjadi disampaikan, dimasukkan pada alat prediksi mereka. Tidak pernah mengeluarkan hasil yang signifikan. Akhirnya mengatakan, berarti inilah tahun penentuan. Menang atau tidak dan Eropa melawan umat Islam.
Yang kedelapan, musim haji tahun 2026 ini, ibadah haji memasuki musim dingin. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kesembilan, mereka sudah mendeteksi calon Al-Mahdi dan mereka akan merekam bahwa energi mulai berkumpul di Mekah. Ibadah haji tahun ini, mereka melihat ada energi-energi yang memperlihatkan Al-Mahdi dan orang-orangnya. Dari mana lihatnya? Aura, Bapak Ibu. Jadi mereka punya alat pendeteksi aura. Al-Mahdi kan kelihatan auranya positif. Keimanan. Nah, aura keimanan itu mereka deteksi. Mereka khawatir Imam Mahdi ada pada musim haji tahun ini. Apakah akan terjadi demikian? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu, kalau Al-Mahdi muncul, Allahu Akbar. Bersiaplah Bapak Ibu. Perang terbesar yang bernama Al-Malhamatul Kubra pun akan menimpa umat Islam dunia. Dan kalau ini terjadi Ustaz, bagaimana kondisi dunia nanti Ustaz? Allahu Akbar. Bapak Ibu, maka turunnya Nabi Isa tidak lama lagi. Andai umur kita panjang 10 tahun ke depan, mungkin kita akan menyaksikan Nabi Isa AS. Itu pun kalau kita selamat Bapak. Ini adalah tempat di mana Nabi Isa turun. Ini menara putihnya, ya Al-Manarah Al-Baidah. Jadi ketika itu perang demi perang terus, kemudian Iran nanti akan hancur Bapak Ibu. Setelah Iran hancur, mereka mau menangkan, dan ini kemungkinan mereka menang karena Rasulullah SAW mengatakan, kalian ketika bersekutu dengan Romawi itu menang dalam perang melawan Persia. Ya. Kemudian ketika orang salib tadi mengangkat salibnya dan mengatakan golabas salib, salib menang, marahlah kaum muslimin. Ya, faqama rajulun minal muslimina yaduku hadzal rajul. Si laki-laki yang bawa salib didorong sama kaum muslimin, orang Islam tuh. Kata siapa salib menang? Kami paling banyak di paling barisan depan. Kamilah yang memenangkan perang. Didorong orang yang angkat salib tadi, jatuh ke jurang, mati tuh. Maka si orang Islam yang mendorong orang salib ini, dia pun fayaqdiru, maka Romawi kepada umat Islam. Nah, saat itu mereka memisahkan diri, masuklah dari atas, dari mana? Dari Turki. Artinya Turki nanti akan hancur. Ingat Bapak Ibu sekalian, catatan sekarang setelah berhasil mereka hancurkan, Turki yang akan mereka hancurkan. Terbukti kata Rasulullah. Ya. Kalau itu terjadi, itu pembuktian Rasulullah kemungkinan besar. Fayaqdiru, Romawi berkhianat, fayastami'una fil ala, lalu mereka berkumpul ala samanina rayah, tahta samanina rayah, di bawah 80 bendera. Berarti nanti tentara Romawi ada 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan, setiap satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa banyak nanti tentara yang akan ada di atas Suriah menguasai Turki? Hampir 1.960.000 orang. Allahu Akbar. Turki akan hancur. Kenapa? Lihat Bapak sekalian, pernyataan di HP saya sudah disebutkan berkali-kali. Dan bahkan Netanyahu mengatakan, tidak lama lagi kalau kita berhasil memenangkan Iran ini, Iran setelah kita kuasai, pangkalan militer kita akan kita berkibarkan di sana. Setelah itu kita akan hancurkan Turki. Nah, nanti kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu, inilah tempat di mana pertarungan itu. Ada kemungkinan besar di saat itulah kemudian Nabi Isa akan turun. Allahu Akbar. Kalau Nabi Isa turun Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri Bapak Ibu. Ayah, mohon maaf saya berdiri ayah, agak pegel. Bapak Ibu, betul boleh saya berdiri di sana? Tolong kameranya arahkan ke sini. Tapi itu saya. Baik, Bapak Ibu. Umat Islam nanti yang terbaik di muka bumi berkumpul di sini. Dan yang berkumpul di sini adalah sepertiga dari pasukan umat Islam saat itu. Kenapa? Kalau saat itu Dajjal akan turun, Bapak Ibu sekalian mati Allah, kaum muslimin kata Rasulullah akan terpecah menjadi 3 kelompok. Sulusuhum minhum, 3/3 dari pasukan umat Islam yang firuna minal ma'arakah. Mereka lari dari medan. Humul ladina la yaqbalullahu taubatahum abadan wa mukhalidina finnari jahannam. Yang sepertiga akan lari, saking dahsyatnya perang di sini. Sepertiga pasukan umat Islam lari tunggang langgang. Mereka adalah orang-orang murtad yang Allah tidak akan menerima taubat mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah subhanahu. Mudah-mudahan gitu, bukan mereka, bukan kita.
Wasulusu saniyah, dan sepertiga yang kedua, hum kutilu fitilkal ma'rakah wa hum afdalu syuhada fil alam yaumaidin. Sepertiga yang kedua akan gugur dalam perang itu, dan merekalah syuhada terbaik di muka bumi. Luar biasa. Wasulusuhumul akhirah, dan yang sepertiga yang tersisa, merekalah nanti yang akan akan menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Merekalah yang nanti humul ladina yusaffahu wujuhahum Isa bin Maryam. Mereka orang-orang yang nanti Nabi Isa akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Pasukan yang sepertiga itu dijamin namanya sudah ada di surga Firdaus. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Amin. Terima kasih sudah mengaminkan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu juga termasuk dalamnya. Amin. Berarti ibu-ibu harus ikut ke saya ke sini. Ya. Wa qad uqimati shalah. Qomat sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa imamukum minkum, dan imamnya salah satu dari kalian. Ya. Siapa dia? Rasul bersabda dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Minna yusalli khalfu Isa bin Maryam, dari keturunanku akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam akan makmum di belakangnya." Allahu Akbar. Siapa beliau? Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yusawwu sufufakum, dia meluruskan saf salat kalian. Luruskan, dapatkan. Yusawwu sufufakum, terus tadi. Luruskan, dapatkan. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala Al-Mahdi meluruskan saf salat kalian, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat, turun indal manatil bayda, di sisi menara putih ini. Nah, sebelah sini, turun. Malaikat, kedua sayap malaikat itu kemudian menuntunnya, Nabi bisa turun ke sini, ke bawah ke sini. Kebayang Nabi bisa turun, Bapak Ibu sekalian. Marhaban ya Nabi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban ya Al-Masih Isa bin Maryam. Selamat datang Nabi Allah Isa bin Maryam. Kebayang kalau kita masih ada saat itu, Bapak Ibu, kita menyaksikan Nabi yang ada dalam Quran hidup ada di zaman kita. Sekarang berarti Nabi Isa ada di mana, Bapak Ibu? Ada di Bangkinang? Atau di Bengkalis? Atau di lipat kain? Air tiris? Bukan, Bapak Ibu. Ada di mana? Ada di sisi Allah, sedang tidur, Bapak Ibu. Nah, ta'al ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Mahdi, ta'al, silakan Nabi Allah. Imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nabi Isa yang rambutnya basah, tanda sudah wudhu di sisi Allah sana, dengan air yang langsung dari sisi Allah. Makanya kata Rasulullah, jika orang kafir menciumnya, mati seketika. Nanti Bapak Ibu sekalian, ceritanya belum selesai. Lanjut. Bunda. Lanjut Bunda. Sampai mana tadi? Nah, basah rambutnya. Ta'asolilana. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi bisa mendorong pinggang Imam Mahdi. La taqaddam haji wa kibaslak. Ente ke depan. Komat ini untuk ente, bukan untuk saya. Inna ba'dukum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullah hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini. Allahu Akbar. Imam Mahdi menjadi imam. Nabi Isa di belakang Imam Mahdi. Kalau begitu siapa yang lebih mulia? Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah adalah bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul untuk semua Nabi dan Rasul. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Laukana Musa wa Isa hayyain lama wusiyahuma hatta yatbi'an." Andai Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selesai salat berjamaah, apa kata Rasulullah? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid ini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 Isfahan menggunakan baju Persia dan pedang Persia yang bergambarkan naga. Mereka akan muncul dari Iran, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jadi kenapa Iran digempur habis-habisan sekarang? Karena itu ingin membukakan munculnya 70.000 pasukan yang sedang ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh
Askenazi. Mereka sedang bersukacita sekarang. Mereka sedang bergembira. Gembira gimana Ustaz? Mereka yakin Iran ini akan dikalahkan sehingga 70.000 yang ada di Isfahan yang selama ini tertekan, terkekang, mereka akan bangkit menyambut datangnya raja mereka. Allahu Akbar. Siapa raja mereka? Bagi mereka Mesaya, bagi kita siapa? Dajjal. Bapak Ibu, kemarin sudah saya perlihatkan bagaimana mereka bangga menenteng memperlihatkan kamilah pasukan Dajjal itu. Ya, inilah mereka Bapak Ibu. Inilah mereka. Inilah komunitas yang ada di Iran. Dan Yahoo mengklaim di Iran sudah ada 70.000 Ashkenazi yang akan muncul menjadi pasukan Dajjal. Itu klaim Yahoo. Kemudian nanti mereka inilah yang sedang ditunggu-tunggu. Dan ini mereka yang ada di, mereka bergembira. Kenapa? Mereka dibodoh-bodohi oleh sistem Yahoo. Kalau pasukan yang akan membawa raja yang mereka tunggu-tunggu Mesaya sudah ada. Jadi mereka Bapak sekalian mati Allah. Dan mereka dengan bangga melecehkan hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah yang mengatakan di jidatnya tertulis kafara. Yakrauha al-qari walam yuqarri walam yakra. Al-qari walam yakra walaysa biqari. Orang yang bisa membaca dan orang yang tidak bisa membaca pun akan melihat tanda-tanda itu. Dan ini Bapak sekalian bisa dilihat bagaimana bangganya mereka. Anak-anak Palestina satu persatu. Inilah pasukan Dajjal itu. Lihat tanda kafir mereka simpan di pesawat yang saudara-saudara kita di Gaza. Ya, inilah mereka yang kata Rasulullah SAW akan menjadi pasukan Dajjal. Bapak Ibu dan Saudara, waktunya sudah mau habis. Bapak Ibu dan Allah. Namun pasukan demi pasukan itu nanti menang Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, boleh saya lanjut Bapak Ibu? Jamaah. Mohon maaf ini saya agak panjang jamaah. Karena ini malam terakhir saya di Pekanbaru. Ya, boleh jamaah? Alhamdulillah nggak ada yang pulang nih, masih bertahan. Jamaah rahmatullah ta'ala. Nah ini adalah masjid yang tadi saya tunjukkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selesai sholat berjamaah subuh, Nabi Isa AS mengatakan, Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Nah, ini masjidnya nih. Ini masjidnya, masjid yang tadi, dan Nabi Isa nanti turun di sini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan turun di sini, ada yang mengatakan turun di sini. Ini menara putihnya. Nah, yang ini menara Isa bin Maryam. Turun di sini, disambut oleh kaum muslimin sholat di sini. Selesai sholat berjamaah, kemudian Nabi Isa AS mengatakan buka pintu gerbang itu. Ketika pintu gerbang di sini dibuka, tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan. Di mana masjid ini? Nah, masjidnya ada di sini Bapak Ibu. Di Kuta. Masjidnya ada di sini. Di sebelah timur ini Damaskus, sebelah timurnya di sini masjidnya. Saya pernah bertemu dengan teman yang pernah berkali-kali masuk ke masjid ini dan cerita Ustaz memang masjidnya bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu, di sinilah pasukan Dajjal berada. 960.000 pasukan. Berarti Turki saat itu hancur. Nah, perang saat itu pun terjadi. Ya, di masjid inilah nanti Nabi Isa AS akan mengatakan kepada kaum muslimin, Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Falamma futihal bab, ketika pintu ini dibukakan, fayasummul kafiruna min ahli dajjal, min junudi dajjal, atabarih min nafasi Isa bin Maryam. Pasukan Dajjal itu akan mencium harum napasnya Nabi Isa AS. Kan Nabi Isa lama tinggal tidur ribuan tahun, ya. Berapa tahun Nabi Isa? 2000 tahun kan? Hampir 2000 tahun lebih tidur di sisi Allah. Bayangkan udara yang ada di sisi Allah tadi. Maka paru-paru Nabi Isa adalah paru-paru yang penuh dengan harumnya arsy Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Jika orang kafir mencium harum napasnya Isa bin Maryam, mata binafsih baghtatan, mati seketika. Begitu dibukakan pintu ini, aroma napas Nabi Isa, saat seolah-olah ada angin yang mendorongnya. Saat maka plok, matilah yang barisan depan dari pasukan Dajjal tadi. Sisanya lari tunggang langgang memegang hidup mereka. Lari mereka, dikejar sama pasukan Al-Mahdi saat itu.
Walau yahtabi min syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Takulu syajar wa hajar, batu dan pohon berkata, ya muslim ya mu'min, ta'al hadza wa yahud uqtulu. Muslim sini, di belakangku ada orang yang dia, kecuali pohon gorkot. Nanti kalau saya kembali ke bangku, saya perlihatkan pohon gorkotnya. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, maka perang pun terjadi. Habislah saat itu pasukan Dajjal. Tapi harus kita catat, perang itu adalah perang tanpa teknologi. Teknologi akan hilang dari muka bumi. Bagaimana gambarannya? Besok subuh adalah titik terakhir saya di mana? Musa Tawadu. Kita bahas bagaimana teknologi hilang dari muka bumi. Ya, hadir ya ini di musola Tawadu di daerah mana? Rumbai, di Rumbai ya. Di Temos itu. Mohon izin, materi itu yang akan kita bahas. Ya, hilang teknologi tadi. Maka perang saat itu menggunakan pedang, tombak, kuda, dan panah. Maka bangkai manusia tersisa banyak. Perang berlangsung sampai ke mana? Menang kaum muslimin, Dajjal lari ke Palestina. Ketika pintu terbuka, Dajjal menyaksikan ada Nabi Isa. Malaikat mautku sudah datang. Basahlah tubuhnya, kata Rasulullah, kencing di celana itu. Yakin saya Dajjal kencing. Karena Rasulullah sampaikan semua bajunya basah kuyup badan Dajjal. Kemungkinan bukan hanya keringat ya, kencing di celana juga, betul? Sepakat? Larilah Dajjal ke barat. Ketika lari ke barat, Nabi Isa sudah ada di barat. Kamu mau kemana? Kamu milik saya hari ini. Oh, lari ke timur. Nabi Isa sudah ada timur. Mau kemana kamu? Dajjal tidak bisa melarikan diri hingga kemudian ditangkap. Nah, ini menara di mana Nabi Isa akan turun. Bapak Ibu yang benar Allah, menara Isa bin Maryam. Dan apa kata Nabi, kata Rasulullah SAW, Isa bin Maryam akan Dajjal di gerbang Lut sebelah timur 13 mil dari timur Tel Aviv, Bapak Ibu. Pintu Lut sekarang itu ada banyak. Bapak Ibu, di dalam ada pangkalan angkatan udara. Di sana ada satu pintu yang menarik perhatian saya. Apa itu? Nah, ini dia. Pintu gerbang itu bertuliskan Yesus coming soon. Apakah di pintu gerbang ini nanti Nabi Isa salam akan... Betulkah demikian? Nanti subuh kita bahas, insya Allah. Hadir ya. Maka matilah Dajjal. Kamu yang mengatakan saya Tuhan, plus. Kamu yang mengatakan saya satu dari 3 Tuhan, plus. Habis Dajjal. Menang kaum muslimin, sampai kemudian mereka pergi menyusuri tempat itu sampai ke Sinai. Di Sinai, Bapak Ibu, mereka beristirahat. Kenapa? Karena ada Yajuj Majuj. Nah, ada kemungkinan Dajjal mati sesudah Yajuj Majuj. Ya, kenapa? Karena posisi Dajjal kan di Palestina. Sementara Yajuj Majuj ada di Sinai di atas perbatasan dengan Mesir. Ya. Nah, ada kemungkinan Yajuj Majuj ini lebih dulu dihukum oleh Allah nanti sebelum Dajjal ini, karena setelah Dajjal mati, Nabi Isa alaihissalam dan pasukan kaum muslimin akan bertahan di mana? Di Masjidil Aqsa. Untuk kemudian setelah di Masjidil Aqsa pergi menuju Mekah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji. Nabi Isa alaihissalam akan menunaikan ibadah haji, kemudian akan menikahi seorang wanita Arab dan punya 3 anak laki-laki. Ya, itu terjadi ketika dunia aman. Inilah fase yang kelima, fase yang khilafah alamin nubuwah. Ya, kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, dimakamkan di makam, kemungkinan di Madinah meninggalnya, karena kehormatan dari beliau akan dimakamkan di Madinah, tidak jauh dari makam Rasulullah SAW di makam Baqi. Kemudian dibaiatlah siapa? Al-Qahtani, khalifah terakhir dari umat Islam. Al-Qahtani masih mulia, tapi tidak lebih rendah dari Al-Mahdi, kata Rasulullah. Sama-sama mulianya. Dan Al-Qahtani tidak lama. La tatula muddatu mulkih. Dia tidak lama memimpin Arab. Kemungkinan hanya 1 tahun saja. Kenapa? Karena tidak lama di tahun itu Nabi Isa alaihissalam wafat. Ketika Nabi SAW wafat, maka umat Islam dicabut nyawanya semuanya. Bagaimana cara dicabut nyawanya? Nanti subuh kita bahas. Maka yang tersisa nanti manusia yang terburuk di muka bumi. Mereka akan hidup selama beberapa lama, itulah manusia terakhir di muka bumi. Dan mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Dan itulah manusia yang terburuk di muka bumi.
Ya, inna syiraran nasi fil alam alladziina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat menimpa mereka. Laulal bahim lama yumtiru. Andai tidak ada binatang yang membutuhkan air minum, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan. Berarti mereka lebih hina dari binatang. Bapak Ibu. Nah, sebelum itu terjadi, Bapak Ibu sekalian mati Allah, 3 pasukan demi pasukan inilah yang akan memenangkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian mati Allah, ada 3 pasukan yang Imam Mahdi nanti akan berperang bersama mereka. Namun ada 1 pasukan yang selama ini belum pernah Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Ya, kalau Palestina sudah, ya, Mesir sudah, Eropa sudah di masa Turki Utsmani. Yang belum Allah pilih memimpin pasukan kemenangan Islam ini adalah pasukan Indonesia. Baik Bapak Ibu dan Saudara, ya, ini adalah pasukan-pasukan yang akan memimpin kebangkitan Islam yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Ini sudah saya perlihatkan. Ya. Lalu pasukan yang ketiga dari mana? Yang terakhir? 3 pasukan kata Rasul, dari mana yang ketiga? Insya Allah dari bumi lancang kuning, Bapak Ibu. Indonesia. Inilah pasukan bumi lancang kuning. Melayu punya. Selama ini Allah berikan kemenangan ke bumi ini, Allah berikan kepada keturunan Nabi Ishak, Bani Israel, dan Eropa. Juga kepada bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail. Yang belum Allah wariskan keturunan adalah dari istri yang ketiga. Bani Israel Romawi dari istri yang pertama, Siti Sarah. Bangsa Arab dari istri yang pertama, Siti Hajar, dari istri yang kedua, Siti Hajar. Nah, yang ketiga, Asia adalah ternyata keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Kuntura binti Yukton Al-Kan'aniyah. Nama aslinya Siti Kentura. Kemungkinan dia orang Awak, orang Ocu, dan orang Melayu. Insya Allah. Amin. Terus orang meledek saya, Ustaz. Mana nggak mungkin pengaruhnya? Di Indonesia juga cuma kumpul aja. Kata siapa, Pak? Bapak tidak tahu ya, saya simpen data, Pak. Saya perhatikan negara-negara Timur Tengah. Di saat kita mengibarkan panji hitam di seantero Indonesia, lihat Pak, Mesir bangkit, Pak. Bapak tidak tahu Mesir bangkit. Tunisia bangkit. Setelah Jakarta, dunia ikut mengibarkannya. Menyambut Jakarta, Allahu Akbar. Belanda bangkit. Jerman bangkit. Belgia bangkit. Australia bangkit. Rusia bangkit, bahkan satu lagi Denmark bangkit, Pak. Betul Ustaz, Denmark ikutan. Denmark, 600.000 orang Denmark turun ke jalan. Mereka mengibarkan apa? Mengibarkan bendera panji Islam. Nih lihat, Bapak sekalian. Merinding saya. Banyak migran, orang-orang emigran dari Timur Tengah, dari mana, Pakistan, dari Yaman yang tinggal di Denmark, kemudian ini memicu. Nah ini Bapak Ibu, ini di Denmark. Dulu ada karikatur, seorang kartunis yang membuat karikatur yang menggambarkan babi, tulisannya Muhammad pakai sorban. Tapi begitu marahnya umat Islam, mereka mempelajari Islam, apa yang terjadi? Lihat, Denmark sekarang sudah dikuasai kaum muslimin. 1/3 dari parlemennya umat Islam, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Tidak kalah ikut juga, tidak kalah meriahnya juga. Para akhwatnya ikut demo juga, dan mereka berharap khilafah ditegakkan di Denmark. Lautan jilbab sekarang sudah di Eropa, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Isyarat Islam akan segera bangkit. Pertanyaan saya, yakin jamaah Islam akan tegak? Tidak lama lagi. Yakin Palestina merdeka? Allahu Akbar.